Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang kemolaran. Banyak bahan kimia yang terdapat di laboratorium atau di pasaran tidak dalam keadaan murni tetapi berupa larutan gitu ya. Seperti larutan asam klorida, larutan asam sulfat ataupun larutan asam nitrat. Jumlah mol zat dalam larutan bergantung pada konsentrasi dan volumenya. Satuan konsentrasi yang umum digunakan adalah molar atau simbolnya M besar ya. Kemolaran suatu zat adalah jumlah mol zat dalam tiap liter larutan. Kalau secara matematis bisa dituliskan M sama dengan mol dibagi dengan volumenya dalam liter. Konsentrasi larutan dapat ditulis di depan atau di belakang rumus zat ya. Contohnya 1,5 molar HCl atau HCl 1,5 molar. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah kemolaran atau molaritas larutan yang mengandung 4 gram NaOH dalam 200 ml larutan. Yang harus dilakukan pertama yaitu mencari MR-nya. Kenapa harus dicari MR-nya? Karena yang diketahui itu masanya gitu ya, bukan molnya. Padahal rumusnya yaitu molaritas atau kemolaran yaitu N per V, dengan N itu mol. Volumenya mana? Volumenya sudah ada di sini. Tapi ini kita harus konversi ke liter ya. Volumenya 200 mili. Sedangkan 1 mili itu 10 pangkat min 3 liter. Maka kalau dalam liter 200 dikali 10 pangkat min 3 liter ya jadinya. Maka di sini V sama dengan 0,2 liter. Oke, volumenya sudah kita konversi ke liter. Sekarang kita cari MR-nya ya. MR sama dengan 1 dikali MR senyawa NaOH ya. AR dari Na plus 1 dikali AR dari O ditambah 1 dikali AR dari H, hidrogen ya. Ini bisa dicari di tabel periodik unsur. AR dari Na itu 23 plus 1 dikali 16 plus 1 dikali 1. 23 ditambah 16 ditambah 1. Hasilnya 40. Mol sama dengan massa senyawa ya. Per, ini dalam gram ya. MR dari senyawa itu sendiri. Masanya yang ini 4 ya. 4 gram dibagi 4, 40. Hasilnya 0,1 ya. 0,1 mol. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang tadi kita bahas. Molaritas M sama dengan mol dibagi volume. 0,1 mol per 0,2 liter sama dengan 0,5 mol per liter. Jadi hasilnya ini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara membuat larutan ya. Di laboratorium seringkali dibutuhkan larutan dalam volume dan kemolaran tertentu. Zat yang terdapat di laboratorium ataupun di toko bahan kimia ya
adalah zat padat murni atau larutan pekat. Nah, langkah-langkah untuk membuat larutan, yang pertama, hitung massa kalau dia bentuknya padatan ya. Kalau bentuknya larutan pekat, maka hitung volume yang dibutuhkan. Seperti itu dengan rumusan gitu ya, dengan rumusan matematis. Kemudian ketika sudah dihitung massa ataupun volumenya, kemudian selanjutnya itu ditimbang ya. Timbang massa padatan tersebut dengan timbangan analitis. Ini kalau misalkan bentuknya zat padat. Atau ukur volume larutan pekat tersebut dengan menggunakan gelas ukur. Jadi pertama itu dihitung menggunakan rumus, kemudian ditimbang massa padatan ataupun diukur ya volume pekatnya dengan menggunakan timbangan analitis ataupun gelas ukur. Kemudian masukkan padatan atau larutan pekat tersebut ke dalam gelas ukur yang telah berisi sedikit air. Nah, kemudian tambahkan air sampai volume tertentu. Baru masukkan larutan dalam botol dan diberi label ya. Ini peringatan untuk larutan pekat, jangan pernah menambahkan air ke dalam bejana yang berisi larutan pekat, karena akan menimbulkan panas atau ledakan. Yang betul adalah menambahkan larutan pekat ke dalam gelas ukur yang sudah berisi air gitu ya, bukan air yang ditambahkan ke larutan pekat. Jadi harus hati-hati. Zat kimia yang tidak bisa dipasarkan itu dalam bentuk padat biasanya dikemas dalam bentuk larutan. Larutan tersebut disebut larutan pekat yang mempunyai kemolaran, kerapatan, dan persen massa tertentu. Nah, ini daftar beberapa larutan ya, larutan pekat dengan kemolaran, kerapatan, dan persen massanya. Larutan encer dapat dibuat dari larutan pekat dengan mengambil sejumlah larutan pekat dan ditambah air sampai volume tertentu. Jumlah larutan pekat yang diambil dan air yang ditambahkan dapat dihitung dengan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 itu molaritas atau kemolaran larutan pekat, F1 itu volume dari larutan pekat, M2 kemolaran dari larutan yang cair ya, yang dicairkan, V2 itu volume dari larutan yang dicairkan, yang encer gitu ya. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Buatlah 1,5 liter asam sulfat 0,9 molar dari larutan H2SO4 ya, asam sulfat pekat 18 molar. Caranya yang pertama, yang tahapan seperti tahapan membuat larutan yang telah kita bahas, hitung massa. Karena tadi volume larutan pekat, maka kita hitung volume larutan pekat yang dibutuhkan. Baik, di sini yang diketahui itu V2 ya. Kemudian yang ini M2 dan yang ini M1. Tadi rumusnya M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Maka V1 sama dengan ini tahap 1 ya. Tahap pertama. M2 dikali V2 dibagi V1. M2-nya 0,9 dikali V2-nya 1,5 ya. Dibagi M1 18. Maka hasilnya 0,075 liter. Ini silakan dicek lagi dengan kalkulator ya. Atau 75 mili. Nah, ini tahap 1. Tahap yang kedua,
Nah, ambil H2SO4 pekat ya, sebanyak 75 ml dengan gelas ukur. Kemudian tahap ketiga ya, atau langkah ketiga, masukkan larutan yang ini ya, yang ada di tahap 2. Masukkan larutan ini ke dalam gelas ukur yang sudah berisi sedikit air ya. Ke dalam gelas ukur yang sudah berisi sedikit air. Kemudian tambahkan ya, airnya gitu ya, sampai volumenya itu 1500 ml. Atau 1,5 liter sesuai dengan keinginan soal. Tahap yang keempat, masukkan larutan ke dalam botol atau gelas ukur, ke dalam botol, bisa ke dalam wadah intinya ya. Masukkan larutan ke dalam wadah dan diberi label ya, atau nama. Nah, ini kita sudah selesai membuat larutan 1,5 liter H2SO4 dengan molaritas 0,9. Baik, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.